Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa menemani waktu-waktu horormu, di mana kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. Namun kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Penampakan UFO, alien, ataupun benda-benda asing lainnya yang tak dikenal manusia telah menjadi perdebatan sejak lama. Beberapa orang mempercayai jika penampakan alien ataupun UFO benar adanya, namun tidak dengan yang lain. Beberapa mengatakan bahwa penampakan-penampakan seperti ini hanya tipuan. Akan tetapi, mungkin beberapa video yang kredibilitasnya sudah dapat dipercaya dan diyakini asli oleh beberapa ahli mungkin akan merubah pikiranmu. Video pertama diawali oleh kisah di Pascagoula pada tahun 1973 tentang penculikan dua orang manusia oleh beberapa alien. Kita cek videonya. Pada tahun 1973 di Pascagoula, Mississippi, sesuatu yang sangat aneh terjadi dan tidak pernah bisa dijelaskan. Dua pria yang terlibat, Calvin Parker dan Charles Hickson, yang sedang memancing di sungai Pascagoula ketika mereka didekati oleh UFO. Mereka menggambarkan UFO itu seperti objek berbentuk bola dengan garis putih dan biru dan kubah kecil di atasnya, melayang sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Saat UFO itu mendekat, Parker dan Hickson mengklaim jika mereka lumpuh dan tidak dapat bergerak. Mereka melaporkan bahwa mereka diculik oleh 3 makhluk humanoid dengan cakar seperti lobster dan menarik mereka dengan semacam cahaya. Makhluk itu membawa mereka ke dalam UFO dan melakukan prosedur layaknya pemeriksaan fisik. Mereka mengklaim jika mereka dibebaskan oleh makhluk-makhluk itu setelah sekitar 1 jam dan mereka kembali ke rumah dengan ketakutan. Mereka melaporkan yang mereka alami ke pihak berwenang setempat yang segera melakukan penyelidikan atas dugaan penculikan. Penculikan Pascagoula mendapat perhatian luas di media dan menjadi salah satu kasus penculikan UFO yang paling terkenal dalam sejarah. Insiden itu juga menjadi subjek dari banyak skeptisisme. Banyak orang yang meragukan cerita mereka dengan menyatakan jika kisah mereka palsu dan hanya halusinasi mereka saja. Yang aneh, ketika kedua pria itu ditahan untuk diinterogasi di kantor polisi setempat, petugas investigasi meninggalkan mereka di ruangan investigasi sendiri dan mendengarkan percakapan mereka berdua. Salah satu petugas mengatakan, "Saya mendengar mereka berbicara tentang semua itu, dan itu bukan lelucon. Sebaliknya, mereka tampak ketakutan dan terus mendiskusikan dugaan penculikan alien yang mereka alami di antara mereka sendiri." Kontroversi seputar kasus penculikan Pascagoula terus menjadi topik yang menarik bagi banyak orang, yang menjadi pengingat bagi kita bahwa alam semesta penuh dengan misteri dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Video tadi telah menyebabkan kegemparan di tahun itu, dan beberapa ahli menyatakan jika kisah mereka asli. Video kedua merupakan sebuah kisah yang dialami oleh anak-anak sekolah penerbangan Ariel di Zimbabwe tentang pertemuan mereka dengan beberapa UFO dan alien. Kita cek videonya. Gambar ini mengilustrasikan kejadian yang dialami beberapa anak di halaman sekolah pada tahun 1994. Dibagikan kredit oleh user 678990655. Gambar itu menunjukkan objek berbentuk cakram besar yang dikelilingi oleh 3 objek kecil di sebuah lapangan. Juga terlihat beberapa sosok aneh dengan mata besar berwarna gelap muncul, dengan sekelompok anak sekolah melihatnya. Dugaan penampakan ini terjadi pada tanggal 16 September 1994 di Sekolah Udara Zimbabwe. Saat beberapa siswa sedang berada di luar selama istirahat tengah hari, sementara staf tetap di dalam menghadiri pertemuan.
Setelah kembali dari istirahat, beberapa anak melaporkan melihat satu atau lebih benda perak mengambang di langit. Menurut catatan, objek-objek itu turun ke lapangan terdekat dan mendarat di antara semak-semak. Mereka kemudian melihat makhluk dengan mata besar dan pakaian hitam keluar dari objek itu. Beberapa anak berlari kembali ke sekolah, tapi mereka yang berani tetap di sana dan memiliki lebih banyak cerita untuk dilaporkan. Mereka mengatakan bahwa makhluk itu berusaha untuk berkomunikasi dengan mereka secara telepati. Pesannya adalah tentang sebuah insiden yang akan terjadi dan memperingatkan bahwa manusia harus berhenti mencemari bumi. Ini adalah salah satu kasus UFO yang paling terkenal di Afrika. Para ahli telah melakukan banyak penelitian tentang insiden itu, namun skeptis telah berusaha menjelaskan jika penampakan itu hanya lelucon atau hasil dari histeria massal. Menurut skeptis, karena beberapa saksi mata menceritakan detail yang berbeda, dan yang lain percaya ini mungkin hanya karena ketakutan dan tekanan dari insiden lain yang mengerikan. Sementara beberapa anak meyakini jika makhluk itu adalah manifestasi dari karakter cerita rakyat setempat. Namun para ahli mengatakan jika kasus itu memberikan bukti kuat tentang kunjungan makhluk luar angkasa ke bumi. Meskipun beberapa orang menyangka kisah anak-anak sekolah tersebut karena menurut mereka cerita ini diceritakan oleh anak kecil, akan tetapi beberapa ahli telah memeriksa beberapa anak dan menyatakan jika cerita mereka asli. Kisah selanjutnya terjadi pada tahun 1989, sebuah foto yang tertangkap kamera, dan ini pun dinyatakan asli menurut beberapa ahli. Kita cek lagi videonya. Negara bagian tenggara Alabama sudah tidak asing dengan penampakan UFO yang terkenal terjadi pada tanggal 11 dan 12 Februari tahun 1989. Kota kecil Fife, Alabama menjadi sasaran yang oleh banyak orang disebut sebagai invasi alien. Selama 2 hari, sebanyak 50 penduduk melaporkan melihat objek berbentuk cakram terang terbang tak menentu di langit malam. Kepala polisi setempat, Garmini Junior dan asistennya banyak menanggapi panggilan 911 mengenai benda terbang tak dikenal. Segera mereka juga melihat cahaya di langit tepat di atas kepala mereka. Penduduk setempat, Ted Olipan, berhasil menangkap gambar ini menggunakan kamera Polaroid. Kita dapat melihat objek gelap berbentuk cakram di udara. Kamera Polaroid milik Ted Olipan menjadi terkenal sejak itu. Sekarang diarsipkan oleh kelompok sejarah Alabama dan sering dianggap sebagai bukti kuat dari insiden Fife UFO 1989. Namun, kisah penampakan UFO di Alabama bukan hanya itu. Pada tahun 1948 juga terjadi penampakan yang dialami oleh seorang pilot berpengalaman. Kisah ini dan laporannya dinyatakan asli oleh beberapa ahli. Kita cek videonya. Namun ini bukan satu-satunya penampakan UFO bersejarah di Alabama. Pada malam tanggal 24 Juli 1948, dua pilot, Clarence Charles dan John Weeds, sedang menerbangkan pesawat Douglas DC-3 mereka dari Houston ke Atlanta ketika mereka menemukan yang mereka gambarkan sebagai UFO terbang di atas Montgomery, Alabama. Menurut catatan mereka, UFO itu mendekati pesawat mereka secara langsung dan terbang di atas mereka, berbentuk objek silinder dengan 2 baris jendela dan cahaya putih kebiruan yang terang memancar darinya. UFO itu kemudian terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Penampakan UFO ini dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu penampakan UFO yang paling terdokumentasi dengan baik dalam sejarah. Baik Charles maupun John merupakan pilot berpengalaman dengan reputasi baik. Deskripsi terperinci mereka tentang UFO dan pergerakannya dianggap sebagai penampakan yang dapat dipercaya. Beberapa saksi lain di lapangan melaporkan melihat UFO di waktu yang hampir bersamaan dengan kedua pilot itu. Ada berbagai penjelasan yang diajukan untuk penampakan UFO Charles dan John, termasuk kemungkinan bahwa itu adalah tipuan atau kesalahan identifikasi. Namun beberapa peneliti UFO percaya bahwa itu adalah penampakan pesawat luar angkasa asli. Mereka menunjuk pada fakta bahwa UFO itu dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan melakukan manuver yang jauh melampaui kemampuan pesawat manapun yang dikenal pada saat itu, serta fakta bahwa objek itu memiliki penampilan yang jelas bukan buatan manusia.
Sementara tidak mungkin untuk secara definitif membuktikan atau menyangkal keberadaan kehidupan makhluk luar angkasa. Pada titik ini, penampakan UFO yang dialami oleh Charles dan John tetap merupakan peristiwa yang menarik dan misterius yang terus menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Selanjutnya ada sebuah kisah dari tahun 1987, sebuah penampakan alien yang sempat tertangkap kamera. Foto ini sempat menggemparkan dunia di masa itu dan telah diperiksa oleh para ahli dan dinyatakan asli. Kita cek videonya. Yorkshire telah lama menjadi tempat populer untuk penampakan UFO sejak beberapa dekade yang lalu. Salah satu penampakan paling terkenal adalah penampakan E. Claymore pada tahun 1987. Pada tanggal 1 Desember 1987, seorang mantan petugas polisi, Philip Spencer, telah melintasi mall saat pagi untuk mengunjungi ayah mertuanya ketika dia melihat benda bercahaya aneh di langit. Saat dia mencoba untuk menangkap fenomena tersebut dengan kameranya, diduga dia melihat sosok humanoid kecil berwarna hijau tua berdiri di dekat objek itu. Spencer berhasil mengambil foto makhluk itu sebelum menghilang, membuat fotonya menjadi misterius. Di foto terlihat bentuk samar dari sesuatu yang kecil berdiri di kejauhan. Jika kita mencerahkan fotonya dengan menggunakan saturasi, sosok itu terlihat lebih jelas. Beberapa ahli, termasuk seorang fotografer satwa liar dan teknisi laboratorium Kodak, menyimpulkan bahwa foto itu tidak dirusak dengan cara apapun. Penampakan itu diduga disertai dengan periode waktu yang hilang, fitur umum dalam cerita penculikan UFO. Penyelidikan selanjutnya oleh para peneliti UFO dan ahli fotografi tidak bisa menyanggah foto tersebut. Penampakan yang aneh ini tetap menjadi salah satu kasus yang paling menarik dari dugaan kontak luar angkasa di Inggris. Kita beralih ke Washington DC. Pada tahun 1952 telah terjadi penampakan yang sangat menggemparkan dunia. Terlihat beberapa benda aneh yang terbang melayang di atas Gedung Putih Washington DC. Hal ini telah menyebabkan teori konspirasi tentang ada atau tidaknya makhluk selain manusia. Kita cek videonya. Salah satu penampakan UFO paling terkenal di Washington DC adalah insiden tahun 1952 yang terjadi pada tanggal 19 Juli tahun itu. Peristiwa ini dikenal dengan nama Flap Washington, melibatkan penampakan beberapa benda terbang tak dikenal di atas kota, disaksikan oleh banyak saksi termasuk personel militer. Pada pukul 11.40 malam 19 Juli, seorang pengawas lalu lintas udara bernama Edward Nugent melihat kedipan cahaya tak biasa di radarnya saat bekerja shift malam di Bandara Nasional Washington. Total 7 objek terdeteksi pada sistem radar yang terbang 15 mil selatan barat daya kota. Pengawas lalu lintas udara senior bernama Harry Bernays dipanggil untuk menyaksikan peristiwa tersebut karena objek itu tidak mengikuti jalur penerbangan yang ditetapkan. Dia mencatat dengan mengatakan, "Kami segera tahu bahwa ada situasi yang sangat aneh. Gerakan mereka benar-benar radikal dibandingkan dengan pesawat biasa." Ketika objek terlihat bergerak di atas Gedung Putih, Harry segera menelpon pangkalan udara Andrews untuk melaporkan penampakan itu. Awalnya pangkalan angkatan udara tidak dapat mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di radar mereka, sampai petugas bernama William Brady yang menjaga menara pengintai melaporkan telah melihat bola cahaya tak dikenal. Yang tercatat dengan mengatakan objek yang nampak itu seperti bola api oranye yang diikuti ekornya, tidak seperti apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Dia juga mengatakan objek itu lepas landas dengan kecepatan yang luar biasa. Kemudian seorang pilot maskapai penerbangan melihat 6 cahaya terang di langit saat dia sedang menunggu izin untuk lepas landas dari landasan. Ia menggambarkannya seperti lampu putih tanpa ekor yang bergerak cepat dan bergeser di langit selama 14 menit. Pada pukul 3 pagi, 2 jet tempur F-94 Starfire tiba setelah dikirim dari pangkalan udara Newcastle di Delaware. Namun begitu mereka mencapai wilayah udara Washington DC untuk menyelidiki situasinya, objek bercahaya misterius itu menghilang dari semua radar. Jet tersebut berpatroli di langit selama beberapa jam dan kembali ke pangkalan karena bahan bakar sudah habis.
Namun setelah jet kembali ke pangkalan pada pukul 5.30 pagi, objek tak dikenal itu muncul kembali di radar. Hal ini cukup untuk meyakinkan Harry Barnes jika objek tersebut memantau obrolan radio dan sepertinya tahu secara strategis kapan harus menghilang dan muncul kembali. Perhatian media yang signifikan dan berspekulasi tentang kemungkinan asal objek itu. Koran Cedar Rapid Gazette memuat artikel di halaman depan dengan tajuk utama "Benda terbang berkerumun di atas kota". Angkatan Udara melakukan penyelidikan atas penampakan itu, tapi tidak dapat mengidentifikasi objek itu atau menentukan asalnya. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa penampakan itu kemungkinan besar disebabkan oleh fenomena alam atau balon cuaca. Namun tanggapan publik terhadap kesimpulan ini kurang antusias. Banyak yang masih percaya jika itu adalah pesawat luar angkasa alien yang mengunjungi bumi dari dunia lain. Tanggapan publik untuk penyelidikan lebih lanjut atas apa yang terjadi pada Juli 1952 masih kuat hingga hari ini, dengan beberapa kelompok mengeluarkan permintaan undang-undang keterbukaan informasi untuk setiap informasi yang berkaitan dengan insiden tersebut. Meskipun mendapat perhatian dan penyelidikan, insiden UFO di Washington DC tahun 1952 tetap menjadi salah satu penampakan UFO paling misterius dalam sejarah. Bukti-bukti dan kisah-kisah tadi telah menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mungkinkah manusia tidak sendirian di alam semesta ini? Jika kita pikirkan lagi, alam semesta yang maha luas ini, mungkinkah hanya dihuni oleh manusia saja? Kamulah yang dapat memutuskan. Jika kamu memiliki teori sendiri, maka jangan malu untuk menuliskan teorimu di bawah video ini. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, serta mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami buatkan untukmu. Sudah kami buatkan juga narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu horormu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan saya Robi undur diri. Salam anomali.